Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersama-sama mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Shema yang artinya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, sebab bersamamu kami rasakan tenang. Terima kasih Bapa, Kau yang mendengar seruan kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat
Kau Allahku. Sungguh kami teman bersamamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita untuk memuji, menyembah, serta mendapat renungan kebenaran firman Tuhan melalui Deeper Every Morning. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Beni Shiwarjaya yang akan bagikan renungan bagi kita semua. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya. Kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baik, makasih Pak Gembala. Kita berdoa yuk. Tuhan, pagi ini kami sungguh berterima kasih karena kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saya mau tanya dulu, suara saya bisa ditangkap, bisa didengar dengan baik? Oke, Mantap. terima kasih. Karena tadi saya lihat Pak Gembala agak nge-lag ininya, videonya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Oktober yang baru saja kita lewati kemarin, ada banyak sekali berita yang sangat menghebohkan, terutama dunia politik. Dari segitu banyak berita, saya menggarisbawahi satu berita di mana ada seorang pembunuh menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui perbuatannya 2 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di bulan Agustus tahun 2021 terjadi pembunuhan di kota Subang. Seorang ibu dan anak perempuannya dibunuh di rumahnya, lalu jasadnya dimasukkan ke dalam mobil mewah milik mereka. Sementara peristiwa itu terjadi, suaminya tidak berada di rumah. Suaminya sedang tidur di rumah istri mudanya. Lalu yang ajaibnya, tidak ada kunci rumah yang rusak. Dan sejak saat itu sampai bulan Oktober kemarin, polisi mengalami kesulitan mengungkap siapa pelakunya selama 2 tahun. Kalau bicara pengungkapan polisi itu tentu harus ada barang bukti. Polisi tidak bisa atau belum bisa menemukan barang bukti selama 2 tahun, CCTV di rumah itu pun tidak ada. Sehingga kasus itu gantung. Tapi ajaibnya 2 tahun berselang, seorang keponakan, salah satu pembunuh, menyerahkan diri ke kantor polisi dan menceritakan semua yang terjadi. Saat itu juga polisi menetapkan ada 5 orang tersangka. Tersangka utama adalah sang suami. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah sosial media langsung memutar ulang wawancara antara beberapa stasiun TV dan polisi kepada si suami ini. Diputar ulang. Waktu saya nonton putar ulangnya itu, wah luar biasa dahsyat ini si bapak ini. Ada satu sosial media, saya lupa siapa yang tulis, mengatakan bahwa bapak ini adalah aktor terbaik di dunia
saat ini. Memang betul adanya, dia nangis sejadi-jadinya waktu polisi datang, waktu kejadian 2 tahun yang lalu. Nangis, air mata berlinang. Lalu dia bilang, Pak Jokowi tolong ungkap ini siapa pelakunya, dan ini polisi harus segera mengungkap siapa yang membunuh istri dan anak saya, katanya. Lalu dia menghimbau dalam wawancara dengan sebuah acara di TV, dia menghimbau kepada siapapun pelakunya, harap segera menyerahkan diri dan lain sebagainya. Wow, mengagumkan Bapak Ibu Saudara. Sangat mengagumkan dia melakukan hal itu tanpa ragu-ragu dengan air mata yang menangis waktu penguburan istrinya pun. Itu semua disorot ulang gitu, ditayangkan ulang di televisi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat hal itu, saya mulai mengingat kejadian-kejadian hidup saya di masa lalu. Apakah ada yang saya lakukan seperti itu di hadapan orang? Saya tidak mengaku ada. Dan kita pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan perjalanan hidup kita. Ketika kita bikin salah dengan sengaja kita tidak mengakuinya, bahkan kita melemparkan kepada orang lain, bahkan kita di hadapan Tuhan pun kita nggak ngaku. Ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat kepada sebuah peristiwa yang dialami dengan sengaja oleh seorang Petrus. Saya baca dulu ayatnya ya, Bapak Ibu ya. Kita buka Matius 26, ayat 73, 74, 75. Matius 26, 73, 74, 75. Ini kejadiannya ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap. Menjelang Tuhan Yesus mau diadili, Petrus datang ke sekitar pengadilan. Dia mau cari bocoran. Kali-kali aja, ini kan menurut tradisi orang Yahudi, menurut tradisi Romawi, menjelang Paskah ada seorang terdakwa yang dibebaskan. Jadi Petrus itu masih berharap Tuhan Yesuslah orangnya yang dibebaskan. Makanya dia datang ke sekitar pengadilan. Dia mau tahu bocorannya itu. Tak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, ini di pengadilan, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Mungkin ada ciri-ciri khusus yang menunjukkan Petrus itu berada bersama Tuhan Yesus. Misalnya, kalau Sobat Sema ketemu Sobat Sema yang lain, mungkin saling nyapa dengan istilah Sobat Sema gitu. Jadi orang tahu ini orang ini mahasiswa Sema nih gitu. Atau begitu Bu Kiki dan Pak Winter ada di tempat umum di restoran, kemudian ada orang lain, oh ini di Per Every Morning gitu. Itu mungkin ada dari bahasa itu, jadi mereka tahu ini murid Tuhan Yesus gitu. Ini pemimpin atau ini orang yang sering ikut di Per Every Morning gitu, kira-kira gitulah ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Bapak Ibu Saudara, sumpahnya Petrus yang dicatat di Alkitab adalah aku tidak kenal orang itu. Tapi saya yakin tidak sesimpel itu Petrus mengutuk dan bersumpah. Kalau aku tidak kenal orang itu, kalimatnya datar, itu bukan bersumpah, itu cuma ngomong. Penulis Injil Matius menyederhanakan, tetapi mari kita bayangkan kejadian sesungguhnya. Orang banyak berkumpul dan memergoki Petrus. Mungkin ada yang pegang pedang, ada yang pegang samurai, ada yang pegang balok kayu gitu. Sehingga Petrus terdesak lalu dia mengutuk dan bersumpah untuk meyakinkan orang-orang bahwa Petrus bukan golongan atau bukan bagian dari seorang terdakwa yang sebentar lagi dihukum. Begitu yakinnya loh Petrus. Sama seperti Bapak yang tadi saya sebut di pembukaan itu, di pendahuluan.
sangat yakin dia nangis terseduh-seduh, mengatakan bukan dia. Tapi waktu ditangkap polisi, fotonya udah beda gitu, gambarnya beda. Kayak orang culun gitu. Tangannya diborgol, pakai baju tahanan, dan tak bisa berkata apa-apa. Nah, saya lanjutkan dulu pembacaan ayatnya, ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bu Rita berkali-kali menekankan kalau sampai 3 kali itu berarti serius, berarti sungguh-sungguh. Jadi Petrus itu 3 kali menyangkali, bersumpah, dan mengutuk bahwa dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan terdakwa yang sebentar lagi dihukum. Nah, ketika ayam berkokok, Petrus teringat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Saya mau ajak kita berpikir kritis begini, Bapak Ibu. Sebelum ayam jantan berkokok, menurut yang Bapak Ibu pahami, apakah Petrus juga tahu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan itu? Bahwa dia sengaja mengutuk dan bersumpah. Terlepas dari situasinya sangat mencekam, tadi saya gambarkan mungkin ada yang pegang pedang, mungkin ada yang pegang golok, mungkin ada yang pegang kayu balok, mungkin ada yang sudah berteriak-teriak, bakar, bakar, mungkin. Terlepas dari suasana itu, menurut Bapak Ibu, ketika Petrus bersumpah dan mengutuki bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus, apakah Petrus punya kesadaran bahwa dia sedang bersandiwara, bahwa dia sedang berakting, bahwa dia sedang berbohong, bahwa dia sedang berdusta? Atau dia nggak sadar? Waktu ayam berkokok baru dia ingat gitu. Saya mencoba merenungkan itu sedalam-dalamnya. Saya mencoba memikirkan yang pernah saya lakukan. Saya sampai pada kesimpulan bahwa Petrus tahu. Sebagian kita kan pengkhotbah nih ya. Kalau kita khotbah di mimbar, kadang-kadang satu peristiwa kesaksian tuh kita lebay-lebayin dikit gitu supaya kita dramatisir, kita bumbuin, kita tambahin sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi supaya jadi menarik, supaya jadi apa, supaya jadi menyedot perhatian audiens. Dalam kita ngomong begitu kita sadar nggak ada tuh peristiwa, tapi dalam hati kita tahu, tapi kita ngomong terus gitu. Itu yang saya alami beberapa kali. Dulu. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu tadi, saya mikir Petrus tahu tidak perlu sampai ayam harus berkokok, dia tahu dia sedang bersandiwara. Dia tahu. Setelah ayam jantan berkokok, lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini sebenarnya sudah menunjukkan sebuah penyesalan yang dilakukan oleh Petrus terhadap apa yang dia lakukan. Tapi bukan karena ayam jantan itu berkokok, bukan karena ayam berkokok yang mengingatkan dia. Menurut yang saya pahami, Petrus tahu apa yang dia lakukan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, kalau orang berkata kilaf, dalam kekristenan tidak ada istilah kilaf. Waduh, maaf saya kilaf, nggak ada kilaf. Mengapa? Orang yang tidak disertai Roh Kudus saja selama 2 tahun mengalami goncangan, mengalami syok, mengalami tidak tenang, mengalami rasa bersalah, sehingga dia mengambil keputusan menyerahkan diri ke kantor polisi. Itu orang yang tidak punya Roh Kudus. Apalagi orang percaya ketika mendeklarasikan diri menjadi orang percaya, dia diberi hak istimewa. Salah satu hak istimewanya adalah tuntunan Roh Kudus.
Roh Kudus itu menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Jadi mari kita membandingkan seorang yang menyerahkan diri ke kantor polisi setelah 2 tahun yang kemudian kita kenal di televisi, di sosial media, namanya Danu. Danu ini bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Orang bisa dikejar rasa bersalah terus-menerus, akhirnya dia menyerahkan diri. Nah, apalagi orang percaya. Orang percaya ada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun orang kepada segala kebenaran. Roh Kudus menuntun orang untuk hidup kudus. Hidup dalam kebohongan adalah sesuatu yang tidak kudus, yang dibenci oleh Roh Kudus, yang tidak bisa bersatu dengan terang dengan gelap. Itulah sebabnya saya sangat yakin dalam kekristenan tidak ada yang namanya khilaf. Apapun yang kita lakukan dalam kesadaran kita, kecuali pikiran terganggu ya, kecuali orang sakit jiwa, orang gila ya. Kita nggak bicara, tidak membicarakan yang tidak normal, kita sedang membicarakan yang normal. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang percaya, dosa yang kita lakukan tidak mungkin kita khilaf. Sesaat kita mau melakukan, pasti ada kesadaran yang mengingatkan. Pasti ada Roh Kudus yang mengingatkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali kita bersembunyi di balik kata khilaf, nggak sadar. Petrus sudah bagus itu, dia menyadari, dia keluar, dia nangis. Tapi harusnya penyesalannya itu tidak sampai di situ. Kita seringkali menyesali perbuatan kita. Kita tahu kita bikin dosa, lalu kita menyesal, kita menangis. Harusnya kita tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Harusnya kita berkata kepada Tuhan, kita bersedia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu baru keren. Itu baru penyesalan yang benar. Tapi kalau kita hanya sampai di situ, menangis, menyesal, tapi tidak berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Orang agama lain juga melakukan. Nanti ada kesempatan yang sama, kita bisa lakukan lagi, bisa lakukan lagi, bisa lakukan lagi. Akhirnya mempermainkan kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita itu sangat beruntung, kita dikasih penolong. Menyesal, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kita nggak kuat. Godaan itu datang lagi. Situasi itu datang lagi, tapi ada Roh Kudus. Masalahnya kita mau hidup kudus apa tidak. Nah, peristiwa yang membuat Petrus berubah begitu radikal dari perbuatannya adalah dari dia menyangkal, dia menyesal, adalah pencurahan Roh Kudus di loteng atas. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh penolong itu turun. Penolong itu turun, Petrus menerima, Petrus merubah cara pandangnya, Petrus merubah karakternya, Petrus merubah kehidupannya. Oleh karena ada penolong, dia mengoptimalkan fungsi penolong itu. Kalau Roh Kudus dicurahkan, kalau Roh Kudus diberikan, kalau kita merespon dengan baik, maka kuduslah hidup kita. Harusnya kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita merenungkan mengapa kita sering jatuh kepada dosa yang sama lalu kita berkata khilaf. Itu namanya sebenarnya orang Kristen yang demikian sebenarnya dia mempermainkan anugerah, mempermainkan kasih karunia, mempermainkan Roh Kudus, mempermainkan Tuhan. Itulah sebabnya kita itu perlu hidup berkomunitas. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang seperjuangan dengan kita. Sehingga itu komunitas itu dapat membawa kita untuk tidak lagi menghidupi kesengajaan kita atau membiarkan kehendak bebas kita memilih untuk melukai Tuhan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan berulang-ulang. Nanti ujung-ujungnya minta ampun, menyesal. Nanti lakukan lagi, minta ampun, menyesal. Bapak, Ibu, Saudara, mimbar itu tempat yang paling nyaman untuk bersembunyi dan mendeklarasikan diri sebagai orang yang hidup kudus. Mimbar itu tempat yang paling
paling nyaman buat orang yang menyembunyikan keasliannya. Tapi saya mau bilang Roh Kudus atau Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dibohongi. Setelah Petrus menerima pencurahan Roh Kudus, Petrus menulis di 1 Petrus 1 ayat 13, sangat mengagumkan. Petrus mengingatkan kepada kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang sudah kita terima. Jadi kalau orang menyiapkan akal budi, kalau orang waspada dan meletakkan pengharapannya kepada kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah kerjakan. Ini bicara orang waras ya, mau hidup benar-benar. Sehebat apapun, senyaman apapun tawaran daging, tawaran dosa, dia akan mempertimbangkan. Makanya semua perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin dalam keadaan tidak sadar kita lakukan. Petrus mengalami beberapa kali hal seperti itu. Lalu dia menulis, dia berkata, siapkan akal budi. Sama dengan kalau orang yang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, padahal dia ada Roh Kudusnya, dia ditegur oleh Roh Kudus, tapi dia tidak mengindahkan Roh Kudus, sama dengan orang yang tidak menggunakan akal budinya. Orang yang tidak menggunakan akal budi dan dalam bertindak adalah orang bodoh. Orang yang tidak bijaksana. Tetapi dia minta ampun tuh Pak. Ya, Tuhan mengampuni. Tapi jangan lupa, ada harga yang harus dibayar terhadap apa yang harus dia lakukan, yang telah dia lakukan. Lalu Petrus melanjutkan nasihatnya. Petrus bilang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kebodohan, agonia dalam bahasa Yunani. Lack of. Waktu kebodohan. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang namanya khilaf. Bagi orang percaya yang ada adalah waktu kebodohan. Apakah kita masih punya peluang untuk bisa mengalami waktu kebodohan? Sangat bisa. Makanya Pak Petrus mengingatkan, siapkan akal budi. Siapkan akal budi kita. Jangan sampai waktu kebodohan menyerang kita, lalu akal budi kita nggak pakai. Pikiran nggak dipakai. Sebagian orang hidup di kota Jakarta ini, oleh karena profesi tertentu, kemana-mana bawa pistol. Teman saya ada yang kemana-mana bawa pistol, karena profesinya. Diumpetin di kaki lah, ditaruh di tas lah. Naik pesawat paling ribet tuh bawa pistol, tuh harus ada izin khusus dan lain sebagainya. Pistol itu tidak akan dipakai kalau hidup orang yang bawa tidak terancam. Terancam pun masih banyak langkah, masih banyak tingkat ancamannya. Pistol itu digunakan, senjata digunakan apabila dibutuhkan oleh situasi. Kalau tidak dibutuhkan, dia tidak digunakan. Nah, saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Waktu kebodohan yang kita alami, justru disitulah senjata kita harus kita gunakan. Justru disitulah kita memohon Roh Kudus, mempersilahkan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, makanya waktu kita mengalami waktu kebodohan, akal budi kita itu harus dipakai. Pikiran kita itu harus dipakai. Aku punya Roh Kudus. Dia sanggup menolong. Mengapa aku membiarkan dagingku terseret kepada dalam waktu kebodohan ini? Pak, namanya waktu kebodohan kan nggak sadar, nggak mungkin. Tidak mungkin nggak sadar. Waktu kebodohan itu kan orang
Kayak dikuasai oleh, nggak mungkin. Dikuasai oleh setan, nggak mungkin. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Setan itu tidak bisa memaksa seseorang untuk menuruti apa yang dia mau. Demikian sebaliknya, Roh Kudus pun tidak memaksa. Tapi dalam hal seperti itu, kitalah yang mengambil keputusan oleh karena Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kita yang mengambil keputusan. Waduh, setan sih digoda sih. Tugas setan memang menggoda, tapi setan tidak memaksa. Dia hanya menggoda. Kita yang ambil keputusan. Waktu kita digoda, waktu kita merasa lemah, itulah agonia, itulah waktu kebodohan. Justru itu kita harus keluarkan senjata yang kita miliki, yaitu mohon pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, berkali-kali saya tuh punya satu godaan untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya berhasil melalui itu, saya menang karena saya mengeluarkan senjata, karena saya mengeluarkan penolong saya mengoptimalkan fungsi Roh Kudus, saya berdoa, saya mohon Roh Kudus menuntun saya dan saya lolos, saya lulus, saya lepas dari perbuatan yang tadinya mau saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nyesel nggak Pak? Ya kalau dilihat perbuatan itu dan hasilnya yang menggiurkan, ya nyesel. Tapi saya menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang tidak bisa dimengerti oleh manusia lain dalam hati saya. Tuhan kasih saya damai sejahtera. Dan lain waktu Tuhan gantikan dengan cara yang tidak melukai hati Tuhan apa yang saya mau lakukan. Dan akhirnya saya lulus. Itulah bergantung pada Roh Kudus. Orang yang bergantung pada Roh Kudus pasti memelihara kehidupan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus melanjutkan di ayat 15 dari 1 Petrus 1. Dia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Lalu di ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi itu waktu persiapan ini saya lihat secara tanpa disengaja, saya lihat ada satu ayat yang sangat relevan dengan apa yang saya bicarakan ini, yang saya mau bagikan. Saya berharap kita bawa ayat ini sepanjang hari ini. Tentu selain ayat-ayat yang saya baca tadi, tetapi ini menjadi sebuah pesan yang sangat kuat. Karena gini loh Bapak Ibu, pohon anggur, rantingnya itu selalu menghasilkan buah anggur, bukan buah yang lain. Jadi kalau Anda ke kebun anggur, Anda lihat, Anda mendekati pohon anggur, Anda lihat di rantingnya, pasti buah anggur yang dihasilkan. Bukan buah kedondong. Jadi kalau Tuhan sebagai pokok anggur, kita rantingnya, kehidupan yang dihasilkan adalah kehidupan seperti Kristus. Kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, kehidupan apa yang dihasilkan? Kehidupan kudus. Nah, saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Apakah betul 1 Yohanes 2 ayat 6? Saya lihat ulang ya. Betul 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata kita adalah orang percaya, kita mengatakan kita ada di dalam Kristus, engkau di dalam aku di dalam engkau, maka kehidupan yang wajib kita tampilkan adalah kehidupan seperti Kristus hidup. Bagaimana Pak hidup seperti Kristus hidup? Ya bacalah Alkitab. Keempat Injil itu bacalah. Surat-surat Paulus dan surat pastoral yang lain bacalah. Bapak Ibu, melalui renungan pagi ini mari kita menyadari bahwa
Setiap kali kita mau berbuat dosa atau melukai hati Tuhan, kita itu tidak sedang disetel oleh kuasa gelap. Kita tidak sedang disetel oleh keinginan daging kita. Tapi kita memberi diri kita tidak dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Itulah waktu kebodohan, itulah agonia. Makanya Petrus mengingatkan, siapkan akal budi. Hidup bergantung dengan Roh Kudus itu sesuatu yang sangat masuk akal. Bukan sesuatu yang mistik, bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami, tetapi sesuatu yang masuk akal. Ketika kita memilih tidak ada peluang untuk berbuat dosa, apalagi berulang-ulang dosa yang sama, kita mengatakan tidak, itu artinya kita mengeluarkan senjata dan penolong kita. Dan kita mengoptimalkan fungsi Roh Kudus. Bapak Ibu, kita sama-sama berjuang untuk hidup kudus. Tapi jangan kita seperti disimpangkan atau diselewengkan dengan perkataan berjuang. Jadi seolah-olah kayak sesuatu yang sulit banget gitu. Segala sesuatu telah diberikan pada kita, anugerah keselamatan, penolong. Tinggal kita mau apa tidak, keputusannya ada di kita. Makanya jangan kita ditelikung oleh kebenaran yang palsu. Kita berjuang mati-matian, enggak. Kita berjuang, yes, tapi kita berjuang dengan sukacita. Bukan mati-matian, kita berjuang dengan sukacita untuk menyenangkan Tuhan di sisa umur hidup kita. Jadi jangan dengar orang berkata, waduh susah sekali berdarah-darah untuk hidup kudus. Nah, itu menciptakan mental block yang membuat kita berpikir sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak bisa dijangkau. Tetapi Petrus berkata, siapkan akal budi, pikir dengan jernih, optimalkan pikiran kita, maka kita bisa. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Sobat Sema yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Jayadi, lalu ada Pak Siswo. Selamat pagi untuk Pak Jahya, Pak Edi, Ibu Ramona. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Mike, Pak Sulaiman. Lalu ada Ibu Alvince, Ibu Vera, juga setiap Bapak Ibu Saudara lainnya. Selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, Saudari Sani, lalu ada Bapak Leo Kesek. Selamat pagi untuk Ibu Aling, Bapak Christopher, lalu Pak Setio, Ibu Lilis, Pak Miming. Selamat pagi Pak Indra Guntarayana, Pak Irawan, Ibu Sinta, juga setiap Bapak Ibu yang biasa ikut menyaksikan. Ada Pak Irwan, Pak Suranta, Pak Budis keluarga, juga setiap Bapak Ibu yang tidak terlihat di sini. Percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pada pagi hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan tak berkesudahan, oh, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari.
Tuhan Yesus, kami datang kepadamu merendahkan hati kami. Mohon ampun Tuhan akan setiap pelanggaran dosa perbuatan kami melalui hati dan pikiran perkataan. Mohon ampun Tuhan. Dan kami berjanji di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau mengulangi kesalahan dosa yang sama. Mohon anugerah pertolongan Roh Kudus untuk kami diberi kepekaan, dipimpin dari hari ke hari. Hidup kami semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Beni. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanannya, melalui seluruh kehidupannya. Nama Tuhan saja dimuliakan. Kami mensyukuri hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua Tuhan. Kami ingin menjalani hari bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala sesuatu, dan biar melalui itu semua Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa untuk saudara, keluarga, jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Biarlah jamahan tangan-Mu yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami kembali memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat atau lesu karena persoalan masalah hidup, Tuhanlah yang memberikan hikmat, kekuatan, semangat melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, Roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dan kami percaya Tuhan mendengar, menjawab setiap doa pergumulan kami indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, Allah Roh Kudus, mohon pimpinan-Mu, anugerah-Mu untuk kami semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bapak Pendeta Beni, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom. Terima kasih Pak Terima kasih. Pincer, Beni. terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Pak memberkati. Yahya, Pak Sulaiman, Pak Pak Sulaiman, Jayadi, Pak Selin, Bu Ramona, Pak Edi. Bapak Kompor. Selamat pagi, Mika. Tuhan berkati. Bu Siska. Jadi